Welcome to Soskes, Sosiologi Podcast. Gue Desi dan gue Widya Alisa siap membawakan tema hari ini yang sangat spektakuler yang berjudul Nyatu, Nyarita Hantu. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Langsung aja, nggak usah was, war, go! Oke, langsung saja kepada cerita yang pertama. Dikirim oleh Anonymous, kita panggil aja sebagai Tuti ya. Tuti, oke. Beberapa minggu yang lalu, aku ngerasa capek. Terus suka nangis tiba-tiba. Sampai susah tidur dan bener-bener pusing. Nah, pas nyobain buat merem, kayak ngerasa ada yang ngusapin kepala. Kepala aku kayak dielus-elus. Terus abis itu, serasa ada yang meluk aku dari belakang. Dan itu aku baru pertama kali ngerasain itu. Wah, ini sangat amat menyeramkan ya, apalagi serasa dipeluk gitu dari belakang. Bukan sama manusia, bukan sama pacar, bukan sama orang yang spesial, tapi sama makhluk halus yang tidak kasat mata. Oh, aku nggak mau banget sih kalau kayak gitu. Ew, so scary. So scary. Lanjut saja ke cerita yang kedua yang dikirimkan oleh, kita sebut saja Toto. Jadi Toto itu memiliki pengalaman horor di kosannya. Ketika itu Toto sedang mengerjakan tugas malam-malam. Nah, posisinya dia sedang belajar di laptop dan juga di meja belajar. Lalu dia sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan podcast lucu. Ketika dia ketawa, ternyata ada yang ikut ketawa di belakang aku. Oh my god, ini serem banget ya maksudnya. Bayangin kamu lagi tertawa, suasana itu lagi fun. Lagi fun, tiba-tiba ada yang ikut ketawa. Langsung mencet. Kayaknya kalau aku langsung telepon mama sih, itu nggak bisa sendirian gitu maksudnya. Bayangin itu malam-malam lagi. Wow, kita udah bisa lari ya. Iya, kita udah minta tolong keluar kayaknya, tolong gitu. Iya. Oke. Next ke cerita yang selanjutnya. Langsung saja kepada cerita berikutnya yang berasal dari salah satu sender sosial. Kita sebut saja sebagai Mai. Jadi, Mai ini mengikuti salah satu ekskul angklung, di mana dia selalu melakukan latihan rutin dari menjelang maghrib. Suatu ketika, ia menunggu pembimbingnya selama 1 jam lebih. Tidak datang-datang. Alhasil, Mai dan juga teman-temannya memainkan salah satu game dulu di daerah belakang kelas. Kemudian ada kejadian yang sangat tidak terduga. Tiba-tiba lampu menjadi kedap-kedip sampai beberapa kali dan disusul oleh suara-suara barang yang seakan-akan dilempar dari arah samping kelas. Semuanya merasa bingung karena saklar lampu ada di belakang papan tulis dan tidak ada orang satupun di sana. Lalu sumber suara yang kayak dilempar itu ternyata adalah sebuah Al-Quran. Mai dan teman-temannya meminta untuk dicek ke penjaga karena takut ada korsleting. Dan penjaganya malah bilang seperti ini. Bapak kan, penggara randeng, jadinya ambuk. Kata sang penjaganya. Sampai sekarang, Mai dan teman-temannya tidak tahu suara itu berasal dari mana dan juga siapa yang mematikan saklar lampu secara tiba-tiba seperti itu. Ini kalau semisalnya gitu ya, kita tiba-tiba ada di posisi ini kayaknya sudah tidak bisa tertolong. Karena itu Al-Quran. Wah, ya itu Al-Quran. Karena ini juga posisinya menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Memang mereka salah sih, maksudnya
main ketika maghrib dan mungkin berisik. Karena menjelang maghrib itu perpindahan dimensi antara kehidupan manusia dan juga alam lain di sekitar. So kalian harus jaga sikap untuk dimanapun itu, ketika sedang bermain ataupun ketika sedang ngobrol, kalian yang penting jaga sikap saja. Oke. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu, kita harus bisa menjaga adab dan juga sikap. Lanjut saja ke cerita yang berikutnya, yaitu kita dikirimkan oleh salah satu social fox yang kita sebut saja namanya Lela. Jadi awalnya Lela ini ngekos di daerah Cipadung, tapi dia tidak akan menyebutkan nama kosannya itu apa. Dia ngekos, lalu karena teman-teman dekatnya ada di situ, jadi ya biar ada teman saja. Singkat cerita, semenjak Lela ini diam di kos, ia sering ketindihan dan juga mimpi buruk terus-menerus. Punggung Lela serasa pegal sekali, sampai dikira ini mah capek kali ya, dari pagi sampai sore kuliah, habis itu lanjut bimbingan tahsin. Lalu ketika jam 2 malam, dan ketika itu malam Jumat, Lela ini terbangun ingin buang air kecil. Tapi ketika ia bangun, Lela duduk di kasur, kok tiba-tiba ada yang berdiri dan rambutnya panjang tapi agak burem, soalnya masih setengah sadar. Lela pikir, oh mungkin kebawa mimpi kali ya. Habis buang air kecil, ia langsung buru-buru untuk tidur lagi. Ketika pagi-paginya, ia ada jadwal matkul, dan ketika mandi, Lela terasa ada yang melihat kepada dirinya sendiri. Lalu setelah matkul, ia langsung pulang ke rumah dan menceritakan semuanya soal kejadian yang mimpi buruk dan yang lain-lain kepada mamahnya. Lalu ia juga cerita ke teman-temannya, dan kata temannya, memang suka ada yang ngeliatin kalau kita sedang ngumpul tapi diem. Terus Lela dibawa ke Pak Ustadz dan ternyata benar ada Miss K. Apa itu Miss K? Apa itu Miss K? Komen di bawah. Komen di bawah. Lalu dibawalah Lela ke Pak Ustadz dan kata beliau, Iya mah, jadi kena keturunan Walanda. Awewe, cicingnya di kamar neng. Soalnya kamarna para ruwet biasa diusir tuan rumah nu ieu mah. Agak rumah henteu. Nan nyasa pukurilingan we di lantai eta. Namun bobo sok ngiring bobo cicingna di punggung si neng. Berat ketinggalan. Oh, takut kayak banget ya. nangkring di punggung. Wah, ketika tidur lagi. Seberat apa itu? Takut. Pantas aja Min, setiap aku mau tidur, punggung aku tuh bukan pegel biasa, tapi kayak ada yang nempel. Tapi waktu itu Lela berusaha positive thinking saja. Lalu Lela cerita ke teman-temannya dan benar, kata temannya, Miss K ini diemnya di kamar aku, suka ngeliatin aku. Ketika Lela make up, ketika Lela sedang melakukan aktivitas. Cuman waktu pertama diem di kos itu Lela nggak ngenotis ada Miss K. Dan pas kebangun jam 2 tersebut, Lela baru menotis ternyata Miss K itu ada di dalam kosannya. Dan ini ada tambahan lagi nih, temen cewek si Lela ketika ngaca, dia sedang latihan presentasi, tiba-tiba ngelihat Miss K-nya sendiri. Wah, itu pengalaman terburuk sih. Sampai dibawa ke Ustadz. Ya itu, aduh, parah banget sih ya. Aku nggak mau sih, maksudnya tidur, lagi enak-enak tidur, ada di belakang. Kalau aku udah tahu cerita ini dari Ustadz, kayaknya udah nggak mau Udah ngekos di pindah gak situ. sih? Iya. Kenapa nggak pindah aja? Iya, Lela tolong komen di bawah apakah kamu Pindah sudah aja pindah. udah Lel. Pindah aja udah. Itu bakal takut banget sih. Bayangin masa kamu mau tiap hari temenan sama kunti? No way. Oke. Lanjut saja ke cerita yang selanjutnya yang dikirimkan oleh Oke, selanjutnya cerita ini berasal dari, kita sebut saja sebagai Asep. Jadi Asep ini memiliki
pengalaman buruk tentang hantu ya. Pada saat ia menduduki bangku sekolah dasar, waktu itu posisinya sedang hujan. Hujan deras sekitar jam 6 maghrib di rumah Uwa Asep. Oke. Itu bisa di-cut sih, udah ada komanya. Tadi suara siapa sih ini? Enggak. Demi Allah. Enggak ada. Demi Allah. Enggak ada. Aku ketawa karena kayak suara Ari kayak nahan kita kayak gimana sih kalau dari kita kayak gitu. No. Pokoknya aku langsung panggil Anan gitu. Enggak. Ya, Kita diam semua. cerita selanjutnya berasal dari Asep. Di mana Asep ini memiliki pengalaman mistis ketika ia menduduki bangku sekolah dasar. Pada saat itu posisinya sedang hujan deras yang terjadi sekitar jam 6 maghrib di rumah uanya. Asep berdua dengan sepupunya yang usianya lebih tua 2 tahun. Pada saat itu, Asep dan juga sepupunya sedang menonton. Tiba-tiba ada kejadian yang mengagetkan, yaitu ada yang lewat dari dapur menuju tangga. Dari dapur ke tangga, ketika dilihat tidak ada apapun. Jadi, kalau ke arah situ, otomatis mau naik ke atas. Akhirnya, dilihatin terus tuh sama si Asep. Dari tangga sampai lama. Tetapi, tidak ada yang naik sama sekali. Asep sempat berpikir, ngapain ya orang diem di situ? Karena Asep merasa takut, akhirnya Asep memutuskan untuk pulang. Enggak, itu karena kita ngomong udaranya jadi ngegetar tuh. Karena Asep merasa takut, akhirnya Asep memutuskan untuk pulang ke rumah. Sepupunya pun menarik tangan Asep dan bertanya, "Asep, kau mau pergi kemana?" Asep pun menjawab, "Aku mau pulang." "Kenapa Asep?" Asep pun menjawab kembali, "Ayo di luar aja aku ceritainnya." Mereka pun berdua keluar. Dan Asep pun menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Asep. Sepupunya Asep tidak percaya dengan apa yang baru saja Asep ceritakan dan memilih untuk kembali ke dalam ruangan. Sementara Asep, dia tetap memilih untuk pulang ke rumah. Pada saat sepupunya Asep kembali ke dalam ruangan, ia merasakan lapar. Kemudian langsung bergegas ke dalam ruang makan. Di ruang makan terjadilah kejadian yang sangat menakutkan, di mana tiba-tiba sehelai kain putih jatuh ke bawah. Sepupu Asep pun mengambil kain putih itu sambil kepalanya menengok ke arah tangga. Nah, pada saat sepupunya Asep menengok ke arah tangga, di situ ia melihat sosok yang sangat menakutkan, di mana sepupunya Asep melihat sosok makhluk bertanduk yang sangat-sangat amat menyeramkan. Tanpa berpikir panjang, sepupunya Asep langsung bergegas lari keluar menerobos hujan yang sangat deras pada saat itu. Sampai di rumah Asep, Asep pun bertanya, "Hei, kenapa kamu ngos-ngosan sambil hujan-hujanan?" Sepupunya pun bercerita apa yang baru saja terjadi. Dan hal yang paling menakutkannya itu, keesokan harinya Asep mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya bahwa baru saja terjadi tetangganya meninggal dunia sekitar 3 hari yang lalu. Asep pun merasa takut dan juga terkejut karena desus punya desus bahwa almarhum dari tetangganya itu bergentayangan akibat tali pocongnya yang belum dibuka. Wah, itu sangat amat menakutkan ya. Dramatis sekali. Jangan-jangan sosok yang mereka lihat waktu itu tuh adalah sosok gentayangan ya. Wah, itu serem banget ya. Masih bisa, itu bisa terjadi. Tapi itu sosok yang bertanduk itu biasanya itu cerita-cerita yang seperti genderuwo. Iya, lalu biasanya itu cerita-cerita penglaris dan ya jin-jin yang untuk menarik rezeki seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu ya, wallahu alam, jika hal seperti itu terjadi. Itu menakutkan. Tapi di sini yang paling kasihan itu sepupunya Asep ya, karena dia lapar. Dia lapar. Niat itu ingin makan, tetapi melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Iya. Dan mengibrit keluar di tengah derasnya hujan. Dia langsung ngibrit gitu aja ya. Jika saya tuh ya ada di situ, pasti langsung lari, tidak peduli seberapa derasnya hujan. Yang penting keluar dari rumah itu aja deh. Ya, benar. Karena itu takut banget sih.
literally takut. Oke. Oke. Lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Yang kedua itu ada cerita dari bisa kita sebut dengan nama Agus. Jadi Agus ketika SMA itu seringkali mengikuti event-event di sekolahnya. Setiap mengikuti event, Agus ini pasti malamnya itu menginap. Kebetulan SMA Agus itu agak horor gitu. Salah satu yang paling horor yaitu di depan perpus. Agus dengan teman ceweknya ketika jam 4 subuh itu kebagian tugas untuk menempelkan nama di meja buat stand jualan di depan perpus. Ketika lagi nempelin nama-nama tersebut, ternyata teman cewek Agus itu pergi karena ada yang manggil dan Agus tidak tahu. Agus tidak sadar, ternyata Agus sendiri di situ. Dan Agus nanya gini, Ini meja total berapa ya, Ra? ada yang jawab 23. Dan Agus jawab, oh oke. Pas Agus lihat ke belakang, kok tidak ada siapa-siapa ya? Dan ketika itu Agus langsung merinding dan coba untuk tidak kabur dari situ. Tidak lama teman Agus datang, lalu Agus bertanya, kamu kemana? Dia bilang, tadi dipanggil dulu. Lalu Agus nanya lagi, tadi yang jawab aku siapa? Dan teman Agus bilang, aku dari tadi ke lapang dulu. Lalu Agus menceritakan semua yang terjadi kepada temannya. Dan seketika kita saling tatapan dan mencoba untuk beraktivitas seperti biasanya. Oh my god. Itu emang ya kalau di sekolah-sekolah itu tuh bukan hal aneh lagi ya, terjadi sesuatu yang horor dan juga menakutkan Betul ya. sekali. Nah kamu sendiri ada nggak sih cerita-cerita waktu kamu dulu di sekolah gitu, di SD atau di SMP, di SMA, mungkin di UIN, ada nggak? Aku dulu pernah sih SD. Oh SD. SD itu biasalah sering terdengar apa ya cerita-cerita yang horor, tapi aku tuh salah satu yang nggak percaya. Maksudnya nggak percaya tuh ya udahlah, aku nggak pernah ngalamin. Lagian ya skeptis juga. Lalu aku ya udah sih gitu aja jalanin hidup gitu ya. Terus aku kan apa-apa ke WC event itu mau apa ya segenting apapun gitu ya, aku sendiri gitu loh, gak minta ke temen untuk temenin gitu atau gimana. Lalu ketika aku mau ke WC, kebetulan tuh ada temen, aku ya masuk gitu ya ke WC, pipis waktu itu tuh. Terus pas pipis itu hening banget kan di WC itu karena orang-orang lagi beraktivitas di luar gitu, dan kalau nggak salah itu lagi ada mata pelajaran lah. Terus tiba-tiba ada kedengar suara nangis. Nangisnya itu deket banget. Dan ya aku gimana nggak kaget ya, maksudnya anak SD gitu loh dikasih denger suara yang kayak gitu. Nah, langsung aja aku nyibrit itu, ya pokoknya diberesin dulu gitu-gitu. Langsung pergi gitu aja, dan aku langsung aduh nggak cerita ke siapa-siapa sih itu karena takutan gitu. Tapi katanya kalau misalnya ada suara-suara kayak orang nangis atau ketawa, kalau dari jarak dekat nih kedengarannya, katanya dia tuh jauh. Dan juga sebaliknya kalau misalnya kedengarannya wah kayak jauh nih, dia ternyata dekat. Oke, mungkin waktu itu jauh ya. Ngomong-ngomong tadi yang tentang nangis ya, aku juga pernah ada pengalaman nih. Jadi ceritanya waktu itu aku tuh lagi ganti baju ya, mau pelajaran olahraga lah biasa ya. Waktu SMP nih. Jadi toiletnya itu kayak di persimpangan tangga gitu loh. Jadi ini tangga kayak di sininya. Oh ya sama. Nah, kayak seperti itu ya. Makanya emang rada ini kali ya. Iya. Tempat-tempat kayak gitu. Nah, udah kayak gitu tuh aku ganti baju kayak udah tuh terus diselot. Nah, kebetulan yang penyelotnya itu tuh kayak rada berkarat gitu kan. Jadi kayak susah gitu. Udah tuh waktu aku udah pakai baju, ganti baju, tiba-tiba tuh ada suara yang nangis. Awalnya nggak terlalu kedengeran jelas kan, karena aku kayak kamu kayak ya udah kita punya dunia kita masing-masing kan, selagi nggak saling ganggu ya udah. Jadi nggak yang takut, kayak biasa aja tuh. Tapi lama kelamaan suaranya itu malah jelas. Nah disitu aku langsung kayak panik kan, kayak aduh, langsung cepet. Terus sialnya slotnya itu nggak bisa dibuka, kayak nggak bisa. Kayak di sinetron banget ya itu. Dan waktu aku keluar
kayak hening. Padahal itu tuh jam-jamnya siang kan? istirahat. Iya, Nah, betul. anehnya kan kalau misalnya istirahat itu kan orang kan berlalu lalang ya di tangga kan, apalagi posisinya tuh itu tuh dekat masjid. Kayak pasti adalah yang mau sholat ataupun mau ngapain, wudhu, tapi itu bener-bener nggak ada orang waktu aku keluar kamar mandi. Udah itu sih pengalaman Yang horor ya selama di sekolah. Terus aku juga punya salah satu pengalaman horor lagi nih, Social Fox. Ini di rumah ya, mungkin ini bisa dibilang horor atau ketindihan mungkin ya. Jadi posisinya aku lagi tidur nih. Nah aku tuh ini nggak tahu antara mimpi atau apa, aku nggak tahu. Tapi di situ tuh aku tuh kayak ngeliat diri aku, rohnya tuh kayak mau dicabut. Ngerti gak sih, kayak aku berbaring tuh di suatu kasur, terus aku tuh kayak ngeliat diri aku, nah kayak dicabut. Tapi di situ aku juga kayak ngerasa kayak nyawa aku tuh emang bener-bener mau dicabut gitu loh. Kayak kerasa gitu loh, kayak dicabut. Dan pada saat mau dicabut, di situ apa ya, wah, rasa penyesalan selama hidup di dunia itu kerasa banget. Kayak, aduh jangan dulu ya Allah, jangan dulu dicabut, masih pengen tobat. Itu bener-bener kayak, karena itu kayak kerasa kayak ngap ya. Iya, kayak bener-bener. nggak tahu itu ketindihan atau gimana, itu bener-bener ngerasa real. Iya. Bahkan waktu di detik-detik terakhir si roh aku ini udah mau kecabut, pas kecabut itu kayak langsung beda gitu loh hawanya. Iya. Kayak langsung dingin. Dan disitu aku langsung kayak, ini aku udah meninggal atau gimana ya? Aduh, jangan. Itu bener-bener, itu Tapi antara nakutin sedih, banget sih. penyesalan, Iya, akan pasti. dosa-dosa. Wah, Langsung tobat. enggak. sempet. Bukan gimana ya, tobat Iya. sebenarnya yang namanya manusia kan pasti Iya, masih ada kesalahan. ya pasti belok-belok Oke, lagi lah. Ya mungkin gitu aja sih cerita pengalaman dari aku. Tapi untuk ketindihan ya, Kamu aku punya? emang, iya aku Ya. sering banget ketindihan, justru apalagi ketika aku tidur siang, even itu tidur siang atau tidur malam, itu sering banget ketindihan. Wah. Terus aku pernah tuh ya, emang waktu itu kamarku tuh gelap karena lampunya belum dibenerin, jadi aku tuh udah pakai tumbler aja, tumbler yang warna biru gitu, aku masih ingat. Dan ketika itu aku tuh nggak sering ketindihan loh, tiba-tiba aja aku ketindihan. Dan pertama kali yang ketindihan tuh pernah aku lagi tidur biasa tuh ya, tidur biasa, tiba-tiba aku kebangun yang si jantungnya tuh deg-degan parah banget, dan badan aku tuh kaku, gak bisa gerak sama sekali. Tapi aku mau minta tolong ke mamah nih ya, mamah tuh kan tidur di belakang aku Ya. Jadi aku di kamar berdua sama mamah tidurnya. Terus aku minta tolong ke mamah tuh gak bisa. Terus aku kayak, aduh ini kenapa jantung aku deg-degannya cepet banget, itu kayak mau copot. Dan ya out of nowhere aku langsung ingat, aduh aku harus baca apa ya, ya aku coba baca surat, lalu udah gitu lah netral, tenang gitu aja, dan udah bisa gerak. Dan di situ aku langsung nangis, kok gini gitu ya, oh ternyata gini ya. Dan setelah itu langsung kena ketindihan lagi. Dan Berawal dari situ ya? lalu yang paling ngerinya, ini bukan ketindihan tapi mimpi nggak sering sih, nggak tahu ya, ketemu sama nenek-nenek. Itu pernah kayak dikejar nggak tahu apa, tapi tiba-tiba setelah aku bukan ketangkep ya, dekat dengan nenek-nenek itu, dipeluk sama neneknya. Dan aku nggak tahu sih, itu so scared kalau menurut aku. Tapi sekarang udah nggak mimpi yang gitu lagi sih. Aku ada satu lagi nih, waktu aku kecil ya. Jadi ceritanya waktu itu tuh lagi ada renovasi di rumah aku kan. Nah jadi aku tuh pindah ke rumah yang sebelah, lagi tidur tuh kayak tumpuk cuek lah sama ibu aku, sama ayah aku kan. Tiba-tiba waktu malam tuh ada yang ngebisikin nih di telinga. Tahu nggak bunyinya gimana? Hancur 3 kali. Bener-bener di telinga. Dan suaranya tuh kayak lirih, pelan, kayak angin gitu. Aku takut banget. Nah udah kayak gitu aku langsung kebangun kayak, aku langsung teriak. Kalau kayak gitu bangunin ibu aku. Biasanya yang zaman dulu gitu nggak sih? Yang mungkin ya. Iya. Tapi itu bener-bener suaranya tuh kayak jelas banget di telinga. Kayak wah, sempet kayak mikir kayak aduh apa besok kiamat ya, atau habis ini kiamat atau gimana gitu. Itu langsung kamu seperti dikasih tanda ya, banyak. Oh, Tobat, iya. segera tobat. Ya mungkin saya harus segera tobat kali ya. Iya kali ya.
Oke, mungkin Oke, segitu aja Social Fox. cerita-cerita dari kita. Mungkin ini ada lagi nggak? Oh, mungkin udah cukup ya. Sudah cukup ya. Mengingat durasi juga ya, jangan Oke. kelamaan nanti bosan. Iya, nanti kalau kalian penasaran bisa nonton di Saskia selanjutnya. Iya betul. Karena bukan cuma ada cerita nyatu aja, ada juga cerita-cerita yang lain yang pastinya nggak kalah seru dan juga menarik. Oke. Oke, sekian dari Saskia hari ini. Nyatu, Nyarita nyarita hantu. hantu. Kami pamit Pamit undur undur diri diri dengan Desi. dan juga Widya. Pamit undur diri. Bye-bye.